ketentuan umum lainnya, Anda wajib menaati peraturan dan menjaga ketertiban. Anda wajib menutup handphone berkamera dan dilarang mengambil foto di area red zone. Berjalanlah di jalur pejalan kaki dan dilarang mengoperasikan handphone saat berjalan. Jika terjadi keadaan darurat di PT Astra Honda Motor, maka ikutilah prosedur berikut. Jika terdengar bunyi alarm, tetaplah tenang dan hentikan semua aktivitas yang sedang dilakukan. Jika terjadi kondisi darurat gempa bumi, segera merunduk, lindungi kepala dan leher, dan berlindung di bawah benda yang solid. Tunggu hingga gempa berhenti. Jika terdengar perintah evakuasi melalui pengeras suara atau paging system, segera persiapkan diri Anda untuk melakukan evakuasi. Ikuti arahan dan instruksi dari regu tanggap darurat atau anggota security. Ikuti tanda arah evakuasi melalui pintu darurat dan tertib meninggalkan ruangan dengan berjalan cepat. Dilarang berlari dan dilarang menggunakan lift. Segera berbaris di area evakuasi dan tunggulah instruksi dari petugas. Anda tidak boleh masuk ke dalam gedung sebelum dinyatakan aman. Safety Riding and Training Center memiliki 7 area evakuasi yang tersebar seperti gambar di peta. Saat ini, Anda berada di area gedung utama. Ikutilah arahan tim regu tanggap darurat atau security dan tanda rute evakuasi menuju pintu keluar. Setelah itu, segeralah menuju ke area evakuasi. Kami menyediakan pelayanan kesehatan jika dibutuhkan. Tidak ada emergency drill hari ini. Jangan ragu, informasikan kepada kami jika Anda melihat sesuatu yang membahayakan. Dengan mengetahui safety induction sejak awal, maka dapat meminimalisir kejadian kecelakaan saat terjadi kondisi darurat. Jangan abaikan safety induction demi keselamatan bersama. Demikian video safety induction. Salam satu hati. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada rekan-rekan media, Bapak Ibu yang terhormat dan juga tamu undangan di Press Conference New Model Honda. Kami persilahkan untuk para undangan rekan-rekan media dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan yang sesuai dengan area yang telah kami berikan tanda karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Terima kasih.
Mimpi itu sederhana. Asal ada teman untuk selamanya. Mimpi itu tidak hanya ada dalam gedung tinggi. Mimpi ada di tengah lintasan yang membara. Bakar semangat, banggakan Indonesia. Mimpi itu bukan untuk segelintir orang. Bersama-sama raih kebebasan, tumbuhkan semangat penuh harapan. Mimpi itu wujudkan tekad bersama yang bisa dikenang selamanya. Mimpi itu berani bahagiakan yang tercinta. Wujudkan mimpi penuh arti bersama Honda, satu hati. Selamat pagi semuanya, salam satu hati. Selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan media, pimpinan main dealer dan finance company. Thank you so much for making the time on your busy schedule. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda semuanya hari ini. Dan selamat datang di acara Press Conference New Model Honda. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Good morning to fellow journalists, main dealer, and also finance companies. Thank you all for your presence today and welcome to the Honda New Model Press Conference. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, terima kasih banyak. Dan tentunya kami juga ingin menyapa rekan-rekan main dealer yang tergabung secara online pada kesempatan hari ini. Selamat pagi. Senang sekali ada saya, Nia Elvira, yang dapat memandu Bapak Ibu, rekan-rekan media semuanya pada acara yang paling ditunggu-tunggu di kesempatan hari ini. Karena kesempatan kali ini kembali PT Astra Honda Motor menyajikan inovasi-inovasi yang tiada henti. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Wow, luar biasa ya. Dan tentunya untuk memulai acara pada kesempatan hari ini, pertama-tama izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Board of Directors dari PT Astra Honda Motor. Good morning to Mr. Susumu Mitsuishi as President Director PT Astra Honda Motor. Good morning, sir. Selanjutnya, Bapak Thomas Wijaya selaku Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor. Selamat pagi, Pak. Bapak Octavianus Dwi Prianto Putro selaku Marketing Director PT Astra Honda Motor. Mr. Naoki Kajino as Marketing Director PT Astra Honda Motor. Mr. Toyohiro Haba as Finance GAIT Director PT Astra Honda Motor. And also we would like to say hello to our special guest today, Mr. Yasuaki Nagai as General Manager Electrification Business Planning Division, Motorcycle and Power Products Electrification Business Development Unit, Honda Motor Co. Limited. The most beautiful one here, Miss Kaori Goto as Large Project Leader, New Model Honda. Mr. Hisashi Murakami as President Director HPP Energy Indonesia.
Bapak Alexander Batubara as Chief Representative Honda R&D Southeast Asia Co. Limited Indonesia. Selamat pagi. Dan tentunya selamat pagi kepada jajaran manajemen PT Astra Honda Motor, teman-teman media, Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang hadir hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah hadirin sekalian, rekan-rekan media, untuk memulai acara pada kesempatan hari ini, tentunya kami juga ingin menghadirkan Mr. Yasuaki Nagai as General Manager Electrification Business Planning Division, Motorcycle and Power Products Electrification Business Development Unit, Honda Motor Co. Limited untuk dapat memberikan kata sambutan kepada kita semua. For the first welcome speech, we would like to invite Mr. Yasuaki Nagai to come on stage. Mr. Yasuaki Nagai, the stage is yours. Dear journalist, President Susumu Mitsuishi of Astra Honda, Executive Vice President Director Thomas Wijaya, and all the team members, congratulations on the launch of new model. On behalf of all the executives at Honda headquarters, I would like to deliver a message today. I am Nagai from Electrification Business Planning Division. Honda aims to achieve carbon neutrality in 2050 through all Honda products and corporate activities. In addition, we aim to achieve carbon neutrality for all motorcycle products by the 2040s. This is linked with the movement to achieve carbon neutrality in the world. And we recognize that Indonesia is also active in this effort. In response to these requests from the Indonesian government, Honda supports this initiative and will work with Astra Honda Motor to achieve carbon neutrality in its motorcycle business in Indonesia. At the end of last month, we held an event to explain Honda's electric motorcycle business strategy to investors. And we stated there that we would continue to actively invest in the spread of electric motorcycles. Honda regards Indonesia as one of the most important markets for motorcycles. Thanks to the long-standing effort of Astra Honda Motor and Honda Motor, it has become the largest market in ASEAN now. We expect the market expansion to continue, but we also see a clear sign of the growth of the electric motorcycle market. And to capture that demand, we are launching EV model here in Indonesia today. To promote electrification in Indonesia, Honda is collaborating with Astra Honda and will continue to expand electric motorcycle products lineup. It is great honor for me to share such a special occasion with all of you. Thank you for your attention. Terima kasih. Salam satu hati. Thank you so much, Mr. Yasuaki Nagai, for your inspiring speech. You may return to your seat. And next, ladies and gentlemen, we would like to invite Mr. Susumu Mitsuishi as President Director PT Astra Honda Motor to give his welcoming speech. Mitsuishi-san, the stage is yours.
Selamat pagi. Good morning, valued journalists, valued dealers, and the finance companies, and honored guests. Today, I'm happy to meet all of you to announce information eagerly awaited by Indonesian society. For over 50 years, our commitment to delivering a joyful riding experience has developed in line with the needs of society, including the introduction of electric motorcycles in Indonesia. This aligns with Honda's global vision to achieve carbon neutral, and we are committed to making it a reality. We also understand that carbon neutral is a society imperative as well. As Astra Honda Motor, we are conducting various ESG activities, such as installing more than 18,000 solar panel modules. It is also installed here in the Safety Riding and Training Center. We also plant more than 200,000 trees until now, implement water recycle within company's operation area in line with governmental regulation, and various other energy management programs. Electric motorcycle is one of the ways to achieve this initiative. Today, we continue this commitment by presenting our latest innovations that combine durability and high quality, namely Honda EM1e and Honda EM1e Plus. Honda EM1e is not just a means of transportation. This model is a sustainable mobility solution designed to meet the needs of society nowadays. Honda EM1e becomes a top choice for those who appreciate a modern and environmentally friendly lifestyles. Today, we are adding a new variant, namely Honda EM1e Plus, to support more flexible mobility and accommodate riders to carry their belongings. We also understand that society needs in their daily activities, so Aheim provides a comprehensive solution through self-charging option at home with an off-board charger, or using swap battery service. This service will provide convenience, efficiency, and making every journey more comfortable. I would like to express my gratitude to all our loyal customers who have supported Aheim's long journey in Indonesia. To journalists attending this event, we want to share the riding experience with our latest products. Through riding test session, you can experience the joy of riding with Honda electric motorcycles. We hope for your great support in combining this information to the public. Thank you for your attention and participation. Together, let's create brighter and sustainable future for mobility in Indonesia. Terima kasih. Salam satu hati. Let's give warm applause for Mitsuishi Sang for his welcoming speech. Very inspiring. Thank you so much, sir. You may return to your seat. Baik, rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama komitmen dan juga semangat PT Astra Honda Motor dalam menghadirkan sepeda motor listrik di Indonesia. Luar biasa sekali ya. Dan tentunya untuk bersama-sama mengetahui kuatnya komitmen dari PT Astra Honda Motor dalam upaya memberikan yang terbaik bagi konsumen Indonesia, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Thomas Wijaya selaku Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor untuk dapat memberikan kata sambutan selanjutnya. Kepada Bapak Thomas Wijaya, kami persilahkan.
Selamat pagi kepada seluruh rekan-rekan media dan jurnalis. Selamat pagi juga bagi para pimpinan main dealers dan juga manajemen dari finance company, serta semua tamu undangan yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Kami sangat menyadari bahwa masyarakat Indonesia semakin tertarik terhadap sepeda motor listrik. Dan kami melihat bahwa hal ini lebih dari sekedar tren, melainkan menjadi perubahan di dalam cara masyarakat menghadapi masa depan transportasi di Indonesia. Minat yang semakin terus bertumbuh ini menjadi cermin dari semakin meningkatnya kesadaran akan gaya hidup yang berkelanjutan. Untuk itu, kami dari PT Astra Honda Motor berkomitmen untuk mendukung arahan pemerintah, terutama terkait dengan percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Kami percaya bahwa dengan menghadirkan sepeda motor listrik adalah merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung visi bersama untuk moda transportasi yang tentunya lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada kesempatan hari ini, Astra Honda Motor meluncurkan sepeda motor listrik Honda yang merupakan hasil karya anak bangsa yang luar biasa, yaitu Honda IM1i dan Honda IM1i Plus. Kedua model ini telah diproduksi di pabrik kami yang berada di Pegangsaan, Jakarta. Dengan pengalaman manufaktur sepeda motor selama puluhan tahun, tentu kami memproduksi sepeda motor listrik Honda ini dengan mengutamakan kualitas yang terbaik dengan standar global yang diharapkan dapat memenuhi ekspektasi konsumen di Indonesia. Kami pun juga turut mengapresiasi atas dukungan seluruh rantai bisnis Astra Honda Motor, sehingga sepeda motor listrik ini dapat memiliki kandungan komponen lokal yang cukup besar dan tentunya tetap berkualitas tinggi, sehingga dapat memperoleh subsidi dari pemerintah yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi para konsumen kita bersama. Bapak Ibu yang terhormat, dalam menjalani transformasi ini, Astra Honda Motor tidak hanya menghadirkan sepeda motor listrik, tetapi juga memberikan pengalaman yang lengkap, yang komprehensif bagi konsumen kita. Melalui jaringan penjualan dan tentunya juga layanan purna jual yang terbaik pada dealer Honda e-shop, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pelanggan mendapatkan pengalaman yang terbaik. Bagi pelanggan yang telah memesan Honda IM1i, kami akan segera secara bertahap mengirimkan unit sepeda motor listrik ini ke rumah para konsumen tercinta kita. Kami berharap bahwa sepeda motor listrik Honda akan mampu memberikan pengalaman berkendara yang baru, yang menyenangkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebelum kita menutup lembaran tahun 2023 ini, kami sekali lagi ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media, jurnalis yang tentunya telah menjadi mitra setia kami selama ini. Semoga kita semua dapat bersama-sama menjaga keharmonisan, menjaga pertumbuhan yang sustain
dari industri otomotif di Indonesia. Tentunya bukan hanya sampai pada akhir tahun ini, tetapi juga di masa depan. Mari bersama-sama kita melangkah ke arah masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terima kasih, salam satu hati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Bapak Thomas Wijaya. Terima kasih banyak atas sambutannya Pak. Luar biasa sekali ya. Teman-teman media, Bapak, Ibu, dan juga hadirin sekalian, masyarakat Indonesia pastinya sudah tidak sabar untuk menyambut inovasi sepeda motor listrik Honda dari PT Astra Honda Motor. Dan tentunya setelah peluncuran pada hari ini akan langsung tersedia di dealer-dealer pilihan Honda. Baiklah, inilah momen yang sudah kita tunggu-tunggu bersama. Pastinya sudah tidak sabar melihat seperti apa bentuk dari new model Honda yang sudah kita tunggu-tunggu ini. Inilah dia peluncuran produk terbaru dari PT Astra Honda Motor. Sesaat lagi kita akan saksikan bersama. Without further delay, this is the moment that we've waiting for. Ladies and gentlemen, please give us your undivided attention for this coming session. Let's check it out. Ini saatnya tentukan pilihan dalam hidup. Melajulah dengan partner terpercaya yang selalu bisa diandalkan. Nikmati sensasi berkendara yang menyenangkan. Selalu berikan kenyamanan dan kemudahan untuk capai berbagai tujuan. Buat setiap perjalanan semakin mengesankan. Honda IM1 E Plus dan IM1 E, the choice of life. Ini adalah Honda IM1 E Plus. Bagian dari pilihan hidup yang terpercaya. Hadir dengan warna baru. Beserta fitur fungsional rear carrier. Didesain untuk menunjang segala kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Berikan kenyamanan dan kemudahan untuk capai berbagai tujuan. Honda IM1 E Plus, the choice of life.
Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk persembahan terbaru dari PT Astra Honda Motor, Honda iM1e dan Honda iM1e Plus. Wow, luar biasa sekali telah kita saksikan bersama. Dengan resminya peluncuran ini, maka terjawab sudah penantian konsumen pecinta sepeda motor Honda di Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi dengan inovasi terbaru dari PT Astra Honda Motor. And we would like to invite the following names to stage for photo session. Please come on stage, Mr. Susumu Mitsubishi, Bapak Thomas Wijaya, Bapak Octavianus Dwi Prianto Putro, and Mr. Naoki Kajino. Untuk rekan-rekan media, kami juga mengundang untuk bisa mengabadikan momen spesial di kesempatan hari ini. Kami mohon agar bisa bergantian, agar nyaman dan tetap berjalan dengan tertib. Untuk foto session ini kita akan mulai dari area tengah terlebih dahulu. To all gentlemen, we will start for the center first, and then a little bit to the left, and last a little bit to the right. PT Astra Honda Motor juga memperkenalkan Honda iM1e Plus yang dilengkapi dengan rear carrier untuk memudahkan konsumen membawa barang tambahan tanpa mengurangi kenyamanan saat berboncengan. Honda iM1e dan juga Honda iM1e Plus merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi langsung di pabrik Astra Honda Motor yang berada di Pegangsaan, Jakarta Utara. Dan Honda iM1e sebagai pilihan kendaraan elektrifikasi roda 2 yang tepat untuk kehidupan sehari-hari dengan 3 pilihan warna, yaitu Innovative White, Intelligent Matte Black, dan Smart Red. Sementara itu, Honda iM1e Plus hadir dengan pilihan warna Excellent Matte Silver. Seperti tadi yang Bapak Thomas Wijaya sudah sampaikan, ini adalah satu inovasi untuk perubahan agar kita juga bisa menjadi generasi yang lebih hijau dan mengikuti teknologi zaman. Untuk rekan-rekan media sekalian, kita akan lanjutkan momen spesial di kesempatan pagi hari ini dengan menghadirkan 5 pembeli pertama dari Honda iM1e, dan tentunya mereka juga telah hadir bersama kita di sini. Boleh berikan waktunya, silakan untuk naik ke atas panggung. For Board of Director PT Astra Honda Motor, please remain on stage and we will be divided into groups. Because we will continue with symbolic handover to the first 5 customer of Honda iM1e. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk 5 gentleman yang paling beruntung di kesempatan hari ini merasakan inovasi terbaik dari Honda iM1e. Untuk rekan-rekan media juga kami persilakan untuk dapat mengabadikan momen spesial hari ini. And we would like to hand over to Mr. Naoki Kajino and Bapak Octavianus Dwi Prianto Putro to continue with symbolic handover. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. And also Bapak Thomas Wijaya and Mr. Susumu Mitsubishi to give symbolic handover. 5 orang pertama yang bisa merasakan inovasi terbaik dari Honda iM1e, dan tentunya mulai hari ini akan bisa didapatkan juga di dealer-dealer Honda pilihan Anda. Please, boleh merapat sedikit? Ya, sekali lagi untuk rekan-rekan media kami persilahkan untuk dapat mendokumentasikan kesempatan spesial dan juga momen yang tidak terlupakan hari ini. Sepeda motor listrik pertama dari Honda, yaitu Honda iM1e dan Honda iM1e Plus. Baik rekan-rekan media, apabila sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk kenyamanan dan juga ketertiban acara pada kesempatan hari ini. And to our happiest owners of Honda iM1e,
please return to your respective seat. And thank you so much Mr. Susumu Mitsuishi, Bapak Thomas Wijaya, Bapak Octavianus Dwi Prianto, and Mr. Naoki Kajino yang sudah menyerahkan secara simbolis, yaitu 5 sepeda motor listrik Honda IM1E untuk 5 orang pembeli pertama yang paling beruntung merasakan inovasi terbaik dari sepeda listrik Honda. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan media untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing, karena kita akan melanjutkan acara pada kesempatan hari ini. Rekan-rekan media sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kehadiran Honda IM1E dan Honda IM1E Plus selain menjadi sarana mobilitas di perkotaan juga memberikan pengalaman berkendaraan baru yang pastinya sangat menyenangkan dengan dukungan layanan terbaik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tentunya kehadiran dari Honda IM1E dan juga Honda IM1E Plus merupakan bentuk komitmen dari PT Astra Honda Motor supaya kita masyarakat luas dapat merasakan teknologi dan kualitas terbaik dari sepeda motor listrik Honda. Dan tentunya buatan anak bangsa sendiri yang ada di Pegangsaan Jakarta Utara. Langsung saja kita akan menyimak penjelasan dari Bapak Octavianus Dwi Prianto Putro selaku Marketing Director PT Astra Honda Motor, karena beliau akan memberikan penjelasan mengenai kesiapan jaringan dalam melayani penjualan dan juga memastikan bagaimana kenyamanan berkendara konsumen Honda IM1E dan juga Honda IM1E Plus di Indonesia. Bapak Okta, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam satu hati penuh arti untuk Bapak Ibu para hadirin yang saya hargai dan hormati. Yang saya cintai para rekan jurnalis media yang telah demikian antusias hadir di acara hari ini, dan dengan antusiasme yang sama ditunjukkan oleh rekan-rekan para perwakilan dan pimpinan main dealers dari seluruh Indonesia yang ada hari ini dan seluruh ekosistem pendukung termasuk finance company yang saya hargai dan saya cintai. Mengawali presentasi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada konsumen yang terus setia kepada sepeda motor Honda. PT Astra Honda Motor telah menyampaikan strategi dan roadmap sepeda motor listrik di Indonesia ya, hingga tahun 2030 pada gelaran IMOS 2022 yang lalu. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, sesuai yang kami rencanakan, 2 pilihan sepeda motor listrik Honda siap menemani konsumen Indonesia pada tahun ini dengan produk yang berkualitas, nyaman, dan aman digunakan konsumen, yaitu Honda IM1E dan Honda IM1E Plus. Sepeda motor listrik Honda ini memiliki TKDN di atas 40% sehingga memenuhi syarat subsidi pemerintah. Tentunya kami juga menyiapkan jaringan penjualan dan penjual yang terbaik serta ekosistem kendaraan listrik yang mendukung konsumen beraktivitas dan meraih impiannya. Kami menyampaikan bahwa jaringan dealer EV yang tersebar di seluruh Indonesia sejak kuartal terakhir tahun ini jumlahnya terus bertambah secara bertahap. Pada awal tahun, dealer EV Honda dapat ditemui di 660 lokasi, dan sebelum akhir tahun 2024 kami memiliki planning untuk mencapai lebih dari 1.200 dealer EV yang tersebar di seluruh Indonesia akan siap melayani konsumen
merasakan sensasi berkendara pada sepeda motor listrik Honda. Dealer EV Honda tentunya nanti akan Bapak Ibu semua akan mudah menemukannya karena kita mempunyai satu identitas Honda e-Shop sebagaimana di dalam slide. Dan kami mempunyai pelayanan khusus di mana menyiapkan sales people yang dibekali pengetahuan mengenai produk dan layanan sepeda motor listrik Honda. Sales people tersebut akan menggunakan identitas khusus Honda EV Specialist. Kami juga menyiapkan fasilitas spesial agar konsumen mempunyai pengetahuan dan pengalaman terhadap ekosistem EV Honda. Fasilitas tersebut kami wujudkan dalam bentuk EV Specialist Corner atau Experience Corner pada interior showroom Honda e-Shop. Konsumen juga bisa mencoba unit riding test yang telah disediakan. Saat tiba waktunya untuk servis berkala atau jika konsumen ingin memeriksa kendaraan listrik Honda ini, kami menyediakan fasilitas fast track di jaringan AHAS yang juga tersebar, sehingga konsumen dapat menghemat waktu agar bisa melanjutkan aktivitas dengan kendaraan listrik Hondanya. Konsumen tidak perlu khawatir jika kehabisan daya baterai atau jika mengalami kendala. Kami siap membantu untuk mendapatkan solusinya. Silakan menghubungi kontak center AHM di nomor 1500989 yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan jika dibutuhkan layanan darurat Honda Care, kami akan segera mendatangi konsumen untuk menyediakan baterai dan mendampingi konsumen ke AHAS EV atau titik penukaran baterai yang terdekat. Honda IM1e dan IM1e Plus mempunyai pilihan pengisian baterai yang disesuaikan dengan karakter penggunanya. Untuk konsumen dengan jarak tempuh harian yang tidak terlalu jauh dapat melakukan pengisian baterai menggunakan Honda Power Pack Charger E yang bisa mengisi ulang tenaga baterai dengan mudah dan praktis di mana saja dalam waktu pengisian kurang dari 2,7 jam atau 160 menit dari 25% hingga 75% terisi. Lalu bagi konsumen Honda IM1e dan IM1e Plus dengan jarak tempuh harian yang lebih jauh, kami mempunyai ekosistem pendukung, layanan penukaran baterai dengan berlangganan Honda e-Swap yang tersedia di beberapa titik, saat ini hanya di Jakarta lebih dahulu. Hari ini kami pun turut mengundang konsumen yang telah memilih Honda IM1e sebagai partner berkendaranya. Penyerahan perdana Honda IM1e merupakan salah satu bukti komitmen AHM dalam memberikan pelayanan terbaik ke konsumen. Inilah saatnya merasakan sepeda motor listrik berkualitas tinggi dengan performa yang halus dan responsif layaknya sensasi menggunakan sepeda motor konvensional dengan Honda IM1e dan Honda IM1e Plus. Terima kasih, salam satu hati, penuh hati. Terima kasih banyak Pak Okta atas presentasinya yang luar biasa. Hadirin sekalian, telah kita saksikan bersama-sama kesiapan dari PT Astra Honda Motor bersama jaringannya atas kehadiran sepeda motor listrik terbaru Honda, yaitu Honda IM1e dan juga Honda IM1e Plus. Baik, hadirin sekalian, rekan-rekan media dan juga kita masih penasaran tentunya ya tentang keunggulan dari produk terbaru kita ini, yaitu Honda IM1e dan juga Honda IM1e Plus. Maka langsung saja kita akan saksikan bersama penjelasan produk dari Miss Kaori Goto as Large Project Leader from IM1e and IM1e Plus. For the next session, we will invite Miss Kaori Goto as Large Project Leader IM1e and IM1e Plus to give us more detailed information about Honda IM1e and Honda IM1e Plus. Miss Kaori Goto, the stage is yours. Minasama, おはようございます。開発責任者を務めました後藤と申します。私からは EM1e の開発コンセプトと投入技術をご説明いたします。
Semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Goto sebagai Project Leader Development Model ini. Saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangannya beserta teknologi yang disematkan pada sepeda motor listrik ini. ホンダは次世代モビリティの鍵となる電動化への取り組みを選択肢の一つとしてグローバルで加速させています。その取り組みの一つとしてインドネシアで初めてとなるパーソナル向け電動スクーター EM1E と EM1E プラスを発売いたします。 Secara global, Honda mempercepat proses elektrifikasi pada line-up model sepeda motor, di mana hal ini akan menjadi kunci mobilitas pada generasi mendatang. Terkait hal tersebut, di sini Honda akan meluncurkan skuter listrik pertama di Indonesia yaitu EM1E dan EM1E+. この新しい電動スクーターを投入するにあたって持続可能なモビリティの実現に向けた一歩とするため、開発のコンセプトとしてフレンドリー&クリーン e スクーターを掲げました。 Honda membangun konsep yaitu friendly dan clean e-scooter pada saat pengembangan produk ini sebagai langkah mewujudkan mobilitas berkelanjutan. 長年このインドネシア市場で多くのお客様にお使いいただいているホンダだからこその品質で、日常生活のちょっとした移動にマッチする安心感と手軽さにこだわりました。 Konsep friendly membawa arti melalui kualitas yang dimiliki merek Honda yang sudah dipakai oleh konsumen dalam jangka waktu yang lama, dan dalam hal itu kami fokus untuk menciptakan rasa aman dan kemudahan dalam berkendara jarak pendek dalam keseharian Anda. コンパクトなボディサイズによる取り回しの良さに加え、交換可能なホンダモバイルパワーパック E の採用によりご自宅での充電も可能です。 またバッテリーステーションでのバッテリー交換も可能で、その場合は充電の待ち時間なく走行することが可能です。直感的な操作性や毎日の移動に便利な装備を備え、忙しい日常生活においても便利にご利用いただけます。 Dengan bodi yang compact, skuter listrik ini punya kemampuan manuver yang baik dan juga dilengkapi dengan mobile power pack yang memungkinkan konsumen mengisi ulang baterai di rumah. Baterai tersebut juga dapat ditukarkan pada stasiun penggantian baterai sehingga menghilangkan waktu tunggu untuk pengisian baterai dan sangat praktis untuk aktivitas sehari-hari yang sibuk. 電動スクーターならではの静かで快適、ゼロエミッションでの移動を実現するとともに、ホンダならではの耐久性を兼ね備え、サステナブルな生活に適したモデルとなっています。 Konsep clean yaitu pewujudan berkendara tanpa polusi, suara, sekaligus nyaman dan zero emission. Dipadukan dengan daya tahan berkelas Honda, menjadikan skuter listrik ini sesuai untuk kehidupan yang berkelanjutan. 続いてデザインコンセプトについて説明いたします。 Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai konsep desain skuter listrik ini. 多くのお客様に使っていただくことを想定し、 EM1E のスタイリングコンセプトはモダン&コンパクトに設定しました。幾何学的で水平基調の安定感のあるプロポーションは遠くからでも認識することができ、洗練されたスタイリングはお客様にフレンドリーな印象を与えます。 Dengan misi bahwa model ini akan digunakan oleh banyak orang, kami membangun Honda EM1E dengan gaya modern and compact. Proporsi yang terlihat stabil, geometris horizontal, serta garis bodi yang terlihat menawan sehingga dapat dikenali dari kejauhan, menciptakan kesan yang friendly bagi konsumen Indonesia. スタンダードタイプのボディカラーはイノベーティブホワイト、インテリジェントマットブラック、スマートレッドの3色展開とし、エクセレントマットシルバーはリアキャリア付きの EM1E プラスのみの設定となっています。 Warna bodi pada tipe standar terdiri sedia dalam 3 warna, yaitu Innovative White, Intelligent Matte Black, dan Smart Red. Sedangkan untuk tipe yang Plus, Excellent Matte Silver yang dilengkapi dengan rak belakang. 続いて EM1E が走行するために必要な EV システムについてご説明をします。
Lalu saya akan menjelaskan sistem EV yang digunakan EM1E sebagai sistem penggeraknya. まずエネルギー源ですが、交換式バッテリーホンダモバイルパワーパック E を採用しています。ホンダモバイルパワーパック E はコンパクトなボディに 1.3kWh 以上の大容量電力を貯蔵するリチウムイオンバッテリーです。人間工学に基づいた一体型の T 字ハンドル形状により持ち運びしやすい形状となっています。 Pertama, dari segi sumber tenaganya, kami menggunakan baterai yang dapat ditukar pakai, yaitu Honda Mobile Power Pack E. Honda Mobile Power Pack E adalah baterai lithium ion yang menyimpan daya lebih dari 1,3 kWh dalam bodi yang kompak. Bentuk pegangan T ergonomis yang terintegrasi membuatnya mudah dibawa. また乗り物に使用することを想定して開発されたこのバッテリーは使用中の衝撃や振動、温度、湿度などの厳しい使用環境でも高い信頼性を実現しています。高耐久性を有するセルを使用し、熱マネジメントにより放電時に発生する熱を積極的に放熱することで長寿命化を実現しています。このモバイルパワーパック E は専用充電器での充電が可能です。0から 100% までの充電時間は6時間ですが、25から 75% までは 2.7 時間での充電が可能です。 Selain itu, baterai ini dikembangkan dengan kehandalan tinggi, bahkan dalam guncangan, getaran, suhu, dan kelembapan yang tinggi. Dengan menggunakan sel yang sangat tahan lama dan menggunakan manajemen panas, di mana secara aktif menghilangkan panas saat pemakaian, membuatnya dapat mencapai masa pakai yang lebih lama. Kemudian, Mobile Power Pack E ini dapat diisi dengan pengisi daya khusus. Waktu pengisian daya dari 0 sampai 100% adalah 6 jam. Namun dapat diisi dari 25% sampai ke 75% dalam waktu 2,7 jam. 一般的に EV のバッテリーの大きさや重さは定格容量とおおむね比例関係にあります。モバイルパワーパック E は適正な容量を持ちながら手で持ち運べる大きさ、重さで作られています。 Honda Mobile Power Pack didesain dengan disesuaikan kapasitasnya serta ukuran dan beratnya yang memungkinkan dibawa menggunakan satu tangan saja. また電動車はそのバッテリー容量で航続距離が決まります。 EM1E では近距離移動用のスクーターとしてモバイルパワーパック E を1つ搭載した 48V 系の電力を使用します。これにより1充電あたりの航続距離は WMTC モードで 41.1km を達成しています。 Selain itu, daya jelajah kendaraan listrik ditentukan oleh kapasitas baterainya. EM1E menggunakan daya 50,26V sebagai skuter listrik untuk perjalanan jarak pendek dan dilengkapi dengan satu Mobile Power Pack E. Daya jelajah per pengisian baterai penuh adalah 41,1 km dalam mode WMTC. こちらは EV システム部品の配置を示したイメージ図です。 EM1E ではインホイールモーターを採用しており、一般的なガソリンエンジンのスクーターや車体側方にモーターを配置した電動スクーターと比べ、よりスリムなボディ幅を実現しています。 Berikut ini adalah diagram komponen sistem EV-nya. Pada EM1E kami menggunakan in-wheel motor untuk mendapatkan ukuran bodi yang lebih kompak dibandingkan skuter berbahan bakar bensin. 電源であるモバイルパワーパック E をシートの下のスペースに配置し、フロアの下に薄型の PCU、パワーコントロールユニットを搭載しています。 Sumber listrik Mobile Power Pack diletakkan di bawah jok dan PCU unit berada di bagian dek skuter listrik ini. また EV システムに必要な部品としてライダーのスロットル操作を検知するアクセルポジションセンサーをフロントカバー内に、モバイルパワーパック E を起動するための 12V バッテリーがフロア下に配置されています。 Dan yang tidak kalah pentingnya dalam suatu sistem EV, pada bagian cover depan kami meletakkan throttle position sensor untuk mendeteksi pengoperasian throttle pengendara, serta aki 12V di bawah dek lantai untuk menghidupkan Mobile Power Pack. 次に EV システムの作動の仕組みを説明します。
PCU がモバイルパワーパック E の 48V 系の電力を3層交流に変換してモーターへ供給、モーターを駆動させます。 Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana sistem EV ini bekerja. PCU mengubah daya 50,26 volt dari mobile power pack E menjadi AC 3 fase, menyuplainya ke motor dan menggerakkan motor. モーターのコントロールはアクセルポジションセンサーにより検知したライダーのスロットル操作とモーター内のホールセンサーにより検出されるモーター回転数など車両の状態から状況に応じた最適な3層交流を供給することで行っています。 Motor dikendalikan oleh pengoperasian throttle sang pengendara yang terdeteksi oleh sensor, akselerator, dan juga kondisi kendaraan. Seperti kecepatan putaran motor yang dideteksi oleh sensor Hall di dalam motor. Motor dikendalikan dengan menyuplai arus bolak-balik 3 fase yang paling sesuai untuk situasi berkendara saat itu. モーターへの3層交流の供給はマップにより決定されます。EM1E は PCU 内に2つの異なるマップを持ち、モード切り替えスイッチの操作によりマップを切り替えることで、スタンダードモードと Econ モードから走行特性を選択できます。 Pasukan listrik AC 3 fase ke motor disetting oleh PCU dan EM1E memiliki 2 mode berkendara yaitu standar dan Econ. スタンダードモードでの出力特性は、モペットクラスとして一般公道で安心して走行するために十分な動力性能を発揮することを狙いとし、力強さと穏やかさのバランスを取りながら扱いやすくスムーズに発進しやすい出力特性としました。 Pada mode standar, performa yang ditawarkan lebih sesuai untuk di jalan dengan sensasi berkendara sekelas moped, di mana keseimbangan antara performa yang tinggi dan kemudahan pengoperasian dipadukan. Econ モードではスロットル操作に対するモーターの出力をよりマイルドにし、初めて二輪に乗る方の安心感を高めるとともに、バッテリー消費を抑えることでスタンダードモードに対し航続距離を伸ばすことが可能です。 Sementara pada mode Econ, respon motor terhadap throttle dibuat lebih lembut, sehingga orang yang baru pertama kali belajar naik motor akan merasa aman dan mode ini dapat memperpanjang jarak tempuh dibandingkan dengan mode standar. このモデルはインドネシア市場の使用環境に適した耐水性を持たせるため専用開発を行いました。インドネシア市場をよく知るホンダの電動車だからこそ、雨の環境でも安心してお使いいただけます。 Model ini dikembangkan khusus agar memiliki ketahanan air yang sesuai dengan lingkungan penggunaan di Indonesia. Kualitas Honda sudah cukup familiar di pasar Indonesia sehingga Anda dapat menggunakannya dengan tenang dan percaya diri meski di lingkungan yang sering turun hujan. 続いて安心感を重視した車体パッケージングについて説明します。 EM1E の車体は長めのホイールベース設定とフロント12インチタイヤ装備により安心感のある穏やかな車体挙動を実現しています。 Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang bodi kendaraan yang kami rancang dengan mengedepankan keselamatan berkendara. EM1E memiliki sumbu roda yang panjang dan ban depan berukuran 12 inci sehingga memberikan ketenangan dalam berkendara. この車体を支えるフレームには空間効率に優れたアンダーボーン式交換スペースフレームを採用。ガソリン車同様の考え方で作られており、軽量でありながら高い信頼性を達成しています。また、制動時に安心を感じていただくため、ガソリン車でご好評いただいておりますコンビブレーキを標準装備としています。左レバーのリアブレーキをかけると前輪にも適切な割合で自動的に制動をかけることで初心者の方でも安心してブレーキ操作ができるようになっています。 Rangka yang menopang kendaraan ini adalah frame tabung baja underbone dengan efisiensi ruang yang sangat baik. Rangka ini dibuat menggunakan konsep yang sama dengan rangka skuter berbahan bakar bensin, ringan namun handal. Selain itu, untuk memberikan Anda ketenangan saat melakukan pengereman, disematkan juga kombi brake yang populer pada sepeda motor berbahan bakar bensin sebagai standar. Saat rem belakang diinjak menggunakan tuas kiri, roda depan juga otomatis direm dengan kecepatan yang sesuai sehingga pemula pun bisa mengoperasikannya dengan percaya diri.
最後に日常使いに便利な使用装備についてご紹介します。 Yang terakhir, saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang akan memudahkan pengendara dalam kesehariannya. アイコニックなヘッドライトをはじめとして灯火器類はすべて LED ライトを採用。他にもさまざまな装備を標準でご用意しています。 Pada skuter listrik ini terdapat lampu depan ikonik dan juga seluruh lampu sudah menggunakan LED. Selain itu, disematkan juga fitur-fitur lainnya. メーターは反転液晶表示としたフルデジタルメーターを採用。フロント部の内部には 500ml のペットボトルも入るフロントインナーラックと、携帯端末の充電にも便利な USB Type-A ソケットを装備しています。シート下にはグローブなど小物の収納が可能なラゲッジスペースを確保。EM1E プラスにはリアキャリアを標準装備し、さらに利便性を向上させています。 Digital panel meter yang menggunakan layar kristal terbaik dan juga rak bagian depan yang dapat menampung botol 500 ml dan juga ada USB Type-A untuk mengisi perangkat seluler. Tempat penyimpanan di bawah jok untuk menyimpan barang-barang kecil seperti sarung tangan. Pada tipe EM1E Plus dilengkapi pula dengan rak belakang sebagai fitur standar. 以上が EM1E の技術説明となります。 これまで説明してきました EM1E、EM1E プラスは性別や年齢に関係なく日常の移動手段として便利な商品に仕上げてまいりました。 Demikianlah penjelasan teknis dari skuter listrik EM1E. Honda EM1E yang telah kami jelaskan tersebut dapat digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari yang nyaman dan praktis bagi siapapun, tak terbatas pada jenis kelamin atau usia. この EM1E が皆様の生活に溶け込み、サステナブルな生活の第一歩となり、皆様に喜んでいただけると、我々ホンダは信じています。 Skuter listrik EM1E akan berintegrasi ke dalam kehidupan Anda dan menjadi langkah awal menuju kehidupan yang berkelanjutan. 本日はぜひ市場を通してホンダの電動車のパフォーマンスを体験してください。ご清聴ありがとうございました。 Kami yakin Anda akan menyukai model ini dan silakan test ride dan rasakan performanya kendaraan listrik Honda. Terima kasih. Arigatou gozaimasu, Miss Kaori Goto, for giving us detailed product information of Honda EM1E and Honda EM1E Plus. Baik, rekan-rekan media, Bapak Ibu undangan yang terhormat, setelah ini kita juga bersama-sama akan mendengarkan penjelasan mengenai layanan penukaran baterai yang tentunya akan disampaikan pula oleh Mr. Hisashi Murakami. For the next session, we will invite Mr. Hisashi Murakami as President Director of HPP Energy Indonesia to give us more detailed information on battery swap service presentation. Mr. Hisashi Murakami, please come on stage. The stage is yours. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Murakami dari PT HPP Energy Indonesia. Thank you very much. It's such an honor to be here with you. At first, we'll show you the video.
would like to introduce a new service from PT HPP Energy Indonesia. It's a body sharing service provided by Honda, which has been conducted as pioneer since 2019 in Indonesia. Today, we launch new commercial service for AV customers use Honda Mobile Power Pack E, Honda eSwap. This service will provide not only reliable and convenient journey to customers, but also efficiency and less impact for the environment with customers to achieve carbon neutrality. Honda eSwap offers 4 benefits to customers. Just exchanging. Users need not to wait for charging, and no anxiety for mileage. Various locations. Stations are available in the Jakarta area. Save money. Service costs are affordable. Reliability. Honda e-technology will not let you down, same as Honda motorcycles. The service area is Jakarta. Currently, 13 eSwap stations are available and will be installed in 6 more locations by the end of this year. We have 2 plans. One is the basic plan for use only Honda eSwap. The other is the hybrid plan for the combination use of Honda eSwap and Honda Power Pack Charger E. We are confident that these plans are fit into EV customers' lifestyle. As for the billing system, for ease of use and understanding, we have defined a new unit, Energy. That's the same as the full charge capacity of a battery. And we offer this energy at 8,000 rupiah. With EM1E, you can ride about 40 kilometers for 1 energy. Applying Honda eSwap is able to be at your near each shop in Jakarta. Please visit and see EM1E and Honda eSwap at eShop dealer. Honda eSwap, today, we are pleased to launch the service for more comfortable EV life in Indonesia. Please look forward to it. Salam satu hati. Thank you so much, Mr. Hisashi Murakami, for the enlightening presentation. You may return to your seat. Baiklah, Bapak Ibu yang terhormat, rekan-rekan media dan hadirin yang berbahagia. Kita akan memasuki sesi Q&A untuk teman-teman media yang pastinya sudah penasaran dengan inovasi terbaru dari Astra Honda Motor. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada para undangan Bapak Ibu dari Main Dealer dan Finance Company yang telah menyempatkan hadir bergabung bersama kami mengikuti peluncuran produk terbaru Honda